Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini, diiringi dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap bersemangat untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan bisa menjadi sedekah yang menghapus dosa-dosa kita dan bisa mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan umur yang masih tersisa hendaknya selalu kita gunakan untuk mendulang pahala, untuk mendulang kebaikan demi kebaikan yang kita berharap mudah-mudahan di akhirat kelak catatan amalan kebaikan kita timbangannya berat mengalahkan timbangan dosa. Jangan pernah bosan untuk bersalawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebuah risalah yang mudah-mudahan risalahnya senantiasa kita jadikan pedoman, risalahnya senantiasa kita jadikan panduan dalam setiap gerak langkah aktivitas yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan hendaknya kita coba mengukur sesuai dengan yang apa diajarkan oleh Rasul. Jangan-jangan yang kita lakukan adalah hal-hal yang dilarang oleh beliau. Kalau kita melakukan hal-hal yang justru beliau larang, berarti kita tidak cinta kepada dia. Karena bukti dari cinta itu adalah ketika kita suka kepada apa yang beliau suka dan kita benci kepada apa yang beliau benci. Mudah-mudahan di yaumul mahsyar kita adalah bagian dari umatnya yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema besarnya adalah fikih nawazil atau fikih kontemporer. Kita sudah hampir sampai pada bagian akhir dari slide kita, karena bagian akhirnya itu sebenarnya membicarakan berbagai persoalan kontemporer itu. Kita akan coba untuk melihat, membahas masalah-masalah gitu. Tapi sebelum kita masuk ke sini, kita sempurnakan dulu pembahasan fikih muwazanah kita. Yang terakhir kemarin yang kita bahas adalah ini. Kita sudah sampai pada dalil fikih muwazanah. Agar terkesan bahwa fikih muwazanah itu bukan mengada-ngada, tetapi merupakan sebuah fikih yang berdiri kokoh di atas landasan syar'i. Karena landasannya ada Al-Quran, ada Sunnah, dan ada kaidah fikih juga merupakan sumber berpegangnya fikih muwazanah itu. Untuk Al-Quran, alhamdulillah kita sudah paham, ada banyak ayat yang bercerita tentang muwazanah, mempertimbangkan antara kebaikan dengan keburukan. Kalau yang buruknya lebih banyak, tinggalkan. Tapi kalau ternyata maslahatnya besar, maka bisa untuk kita pegang, bisa untuk kita ambil.
Dan begitu juga nanti dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada hal-hal yang ditinggalkan oleh Nabi padahal pantas untuk dilakukan, tapi dengan pertimbangannya itu Nabi tidak melakukan. Nah, barangkali kita masih ingat contohnya ketika ada di antara sahabat seperti Umar ibn al-Khattab itu ingin membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini contoh yang dulu kita angkat. Padahal dia adalah seorang munafik yang selalu menjegal jalan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan Nabi dia tersenyum, tapi di belakang dia justru menikam. Di hadapan Nabi bilang iya, tapi di belakang Nabi justru bersekongkol untuk menghadapi dan memusuhi Rasul. Kata Umar, izinkan saya membunuh dia ya Rasulullah, biar saya penggal lehernya itu. Kan nampak kali permusuhannya sebenarnya, tetapi dia tercatat sebagai seorang muslim. Maka munafik itu karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tetap saja menjadi disebut sebagai muslim. Rasul ketika itu melakukan pertimbangan. Ini yang muwazanah itu. Kata Rasul, jangan. Saya khawatir nanti kalau seandainya orang-orang menuduh bahwa Muhammad yaqtulu ashabah, Nabi Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Image itu nanti akan berpengaruh besar dan berbahaya dalam perkembangan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nampak oleh kita di situ muwazanah. Ketika sahabat juga mengusulkan kenapa Ka'bah itu tidak dibangun sempurna seperti dulu awalnya, seperti yang ada pada masa Nabi Ibrahim. Kan Ka'bah yang ada hari ini yang kita lihat itu tidak seperti yang pada masa Nabi Ibrahim. Karena pada masa Nabi Ibrahim dulu dibangun Ka'bah dan Hijr Ismail itu ada di dalam Ka'bah. Jadi Hijr Ismail itu posisinya berada di dalam Ka'bah. Diusulkan kenapa tidak dibangun. Dulu dibangun seperti itu kan nggak cukup uang yang halal yang ada pada mereka, segitulah bisanya. Tapi kata Rasul, kalaulah bukan karena kaum kamu itu baru saja menerima Islam, khawatir nanti bangunan Ka'bah sebagai bangunan yang sakral kalau diutak-atik jangan-jangan justru menimbulkan perselisihan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Nah itu diantara apa yang ada pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah-kaidah fikih juga menunjukkan hal yang sama. Ada banyak kaidah seperti darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Darul mafasid, menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Jadi kalau ada kemaslahatan dan ada juga kemudaratan, berimbang dia, maka menolak kemudaratan itu lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Khamar itu di awal-awal turunnya ayat itu digambarkan bahwa ada manfaat, manafi'u linnas, tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ketika dosanya lebih besar dari manfaatnya, walaupun ada manfaatnya, apa manfaat yang bisa didapat? Orang kalau seandainya jual khamar dapat duit, bisa dia kasihkan ke anak istrinya, berarti ada manfaat. Judi pun ada manfaat, tetapi mudaratnya jauh lebih besar. Oleh karena itu di awal-awal ayat pengharaman khamar itu ada pertimbangan di situ, yang pada akhirnya dikatakanlah bahwa khamar itu rijsun min amalis syaitan. Itu adalah najis, itu perbuatan syaitan, fajtanibu, tinggalkan. Nah, ketika turun ayat tinggalkan, berarti secara total khamar
sudah diharamkan. Baik, ikhwati fillah, sebelum kita masuk ke ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal dan itu penting bagi kehidupan kita. Apa standar pertimbangan yang penting untuk dilihat. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ada beberapa hal ini di dalam kitab fikih muwazanah memang yang dulu sempat saya tulis. Ada beberapa hal yang penting untuk kita pahami. Yang pertama sekali yang harus kita utamakan itu adalah mengutamakan kemaslahatan yang lebih tinggi secara hukum. Hukum kan tidak satu tingkat. Hukum kan bertingkat-tingkat. Ada yang fardu, ada yang sunnah, bahkan fardu pun ada lagi yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ketika bertentangan nanti antara hukum yang tinggi dengan yang lebih rendah status atau derajat hukumnya, maka kita harus lebih mengedepankan hukum yang lebih tinggi. Ini standar yang pertama. Salah satu dari contohnya yang bisa kita ambil langsung dari praktek Nabi, ketika ada seruan untuk berjihad, berjuang di jalan Allah, lalu datanglah seorang pemuda yang memohon izin untuk ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pemuda itu sendiri mengatakan bahwa tadi dia tinggalkan ibunya, orang tuanya dalam keadaan menangis. Apa kata Rasul kepada pemuda tadi? Padahal dia ingin berjihad. Berjihad itu perintah agama dan pahalanya sangat besar. Bahkan kalau seandainya mati syahid dalam berjuang itu bisa masuk surga. Kata Rasul kepada pemuda tadi, irji' ilaihima fafihima fajahid. Balik kamu kepada orang tua kamu itu. Kepada dua orang tua kamu itu kamu harus berjihad. Bahkan ada dalam riwayat yang lain, buat mereka kembali tertawa sebagaimana kamu telah membuatnya menangis. Jadi buat kembali dia tertawa sebagaimana kamu telah membuat dia menangis. Mana tingkatan hukum yang ada di sini? Berbakti, berbuat baik kepada orang tua dalam hal ini menjadi fardu ain bagi seorang anak, dan itu tidak akan terwakilkan nanti oleh orang lain karena dia anaknya. Sementara jihad, berjuang di jalan Allah, kalaupun pemuda tadi tidak ikut, masih ada banyak orang lain yang akan melaksanakannya. Sekarang mana statusnya yang lebih tinggi? Nah, berarti berbakti pada orang tua sebagai fardu ain bagi seorang anak, karena tidak akan tergantikan nanti oleh yang lain. Sementara berjuang di jalan Allah itu bisa disebut sebagai fardu kifayah. Kenapa disebut fardu kifayah? Karena ada orang-orang lain yang memang tidak dibebankan. Bahkan falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun. Kenapa tidak ada sebahagian dari kelompok itu orang yang tidak ikut berjuang, tapi malah mereka belajar menuntut ilmu? Berarti ada orang-orang yang seharusnya memang dikecualikan dari jihad. Nah, sementara berbakti pada orang tua itu status hukumnya sebagai fardu ain yang tidak akan bisa diwakilkan kepada orang lain. Nah, jadi yang pertama, mengutamakan kemaslahatan yang lebih tinggi secara hukum. Kiaskanlah nanti itu, analogikanlah berbagai masalah yang masuk ke dalamnya. Ini juga lah alasannya
Kenapa kalau seandainya sudah iqamah, iza uqimatis shalah fala salata illal maktubah. Kalau sudah dikumandangkan iqamah untuk salat wajib, tidak boleh lagi salat sunat. Orang sudah iqamah nih, kita masuk masjid, kita belum salat sunat, apakah qabliyah atau tahiyat? Mana yang lebih dikedepankan? Tetap mengejar salat sunat kah, atau tanpa ada salat sunat sebelumnya langsung bergabung pada yang wajib? Berarti di situ ada muwazanah, ada pertimbangan, ketemu dia dua hukum di situ, di mana salah satu hukumnya statusnya lebih tinggi, maka jangan salat sunat lagi, langsung bergabung. Nah, di sini ada masalah hukum sebenarnya. Bagaimana kalau seandainya dia sedang sholat? Ada orang sedang sholat, lalu iqamah, diputuskannya kah sholatnya atau boleh dia melanjutkan? Di sini kata para ulama, tengok keadaan dia sholat itu sedang dalam keadaan apa. Kalau seandainya dengan melanjutkan sholat itu nanti membuat dia tertinggal dari takbiratul ihram rakaat yang pertama, berarti dia harus putuskan sholatnya. Baru aja takbir Allahu Akbar, qamat pula muazzin, udah tinggalkan. Tapi kalau seandainya dia sudah tasyahud akhir atau sedang sujud terakhir mau tasyahud, yang diyakini nanti dia tidak akan ketinggalan nanti rakaat pertama, maka dalam kondisi seperti itu dibolehkan oleh para ulama untuk tetap melanjutkan sholat sunat. Akan tetapi yang jadi hubungan dengan poin yang pertama ini berbenturan antara yang wajib dengan yang sunnah, maka berarti yang kita kedepankan adalah yang sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, mengutamakan kemaslahatan yang lebih tinggi dari segi kedudukan. Jadi hukum ini macam-macam. Ada kalau yang tadi itu kan secara kemaslahatan yang lebih tinggi secara hukumnya, status hukumnya. Tapi ada yang dari segi kedudukan. Kedudukan itu nanti kan ada di antara hukum ini yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya daruriyat. Dulu di awal-awal pernah kita singgung itu, atau setidaknya dalam kajian maqasidus syariah itu selalu dibagi-bagi itu. Ada hukum itu yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya daruriyat, ada yang hajiyat, ada yang tahsiniyat. Kalau daruriyat itu berhubungan dengan hal-hal yang asasi. Ada 5 hal yang masuk dalam kategori daruriyat kan? Agama, jiwa, akal, apalagi itu keturunan, kemudian harta. 5 hal ini masuk dalam kategori ad-daruriyat. Ad-daruriyatul khamsah. Ini tingkatan tertinggi yang ada pada hukum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam ini pada pada asalnya untuk menjaga yang 5 ini. Tapi ada nanti hukum di bawah itu tidak masuk dalam kategori daruriyat, tapi masuk dalam kategori hajat. Kita membutuhkan hukum itu. Kalau daruriyat itu bisa mengancam jiwa, tapi kalau hajiyat dia tidak mengancam jiwa. Hukum itu diturunkan oleh Allah untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan kita. Kalau seandainya tidak ada hukum itu, maka kita akan sulit. Nah, seandainya berbenturan antara daruriyat dengan hajiyat, maka daruriyat harus lebih dikedepankan. Itu yang perlu dijaga lebih utama. Sehingga demi menjaga daruriyat ada hukum-hukum yang sifatnya hajiyat. Hukum asalnya kan sholat itu kan ada waktu-waktu yang sudah diatur oleh agama. 5 waktu sholat itu sudah diatur oleh agama. Tapi kalau seandainya kita dalam keadaan musafir, kita wajib sholat.
tetap wajib sholat karena dia adalah daruriyat. Cuma boleh nanti dikerjakan sholat itu meskipun digabungkan nanti dengan sholat yang lain. Digabung sholat itu namanya jamak. Kalau diringkas itu namanya qasar. Adanya jamak qasar itu adalah hajiyat. Kenapa harus ada hajiyat? Agar terjaga pelaksanaan sholat kita ini, terjaga. Oleh karena itu ada hal-hal yang ditetapkan oleh agama yang terkadang bisa-bisa sesuatu itu melanggar. Secara hukum asal dia melanggar, tetapi dikarenakan oleh melanggarnya itu demi menjaga hal-hal yang bersifat daruriyat, langgarlah, tidak apa-apa. Bukan daruriyat ini yang harus ditinggalkan, tapi ini yang boleh dilanggar. Dilaranglah seorang laki-laki untuk memandang aurat perempuan, apalagi aurat vital. Haram hukumnya, jelas dalam agama, banyak ayat dan banyak hadisnya yang melarang itu. Tapi ketika ada seorang perempuan hamil ingin melahirkan, dokternya laki-laki, apakah keharaman itu masih berlaku pada saat itu? Tidak. Untuk apa tujuannya? Ada ad-daruriyatul khamsah yang ingin dijaga di situ. Apa itu? Jiwa. Karena seandainya tidak ditangani oleh dokter itu bisa-bisa nanti mengancam jiwa. Padahal Islam itu turun untuk menjaga jiwa. Nah, jadi mengutamakan kemaslahatan yang lebih tinggi dari segi kedudukan. Seandainya ada orang yang dalam perjalanan lalu di pakaiannya ada najis dan dia tidak punya pakaian pengganti, ini dalam perjalanan, di mana pula dia mau mengganti, dia ingin sholat di dalam kendaraannya, tetapi dia bisa untuk membersihkan najis itu, hanya saja nanti dia akan basah-basah. Sekarang solusinya, tinggalkan sholatkah atau tetap pakai pakaian yang tadi itu walaupun basah-basah? Solusinya tidak tinggalkan sholat, karena itu hukum tertinggi, itu harus dijaga terus. Tidak boleh nanti hukum yang harus dijaga ini diabaikan. Oh, kalau gitu saya tidak sholat. Kamu kenapa tidak sholat? Pakaian saya bernajis. Tidak bisa jadi alasan. Basuhlah, biarlah basah-basah, biarlah sholat dengan pakaian seperti itu, asal dia tetap sholat. Jadi ini pada bagian yang kedua yang lebih tinggi tingkat kedudukannya. Yang ketiga, pada poin yang ketiga, mengutamakan kemaslahatan yang lebih tinggi jenisnya. Jadi ada kedudukan, ada jenis. Jenis itu ya seperti ada hukum yang kedudukannya sama, tapi nanti jenisnya bisa berbeda. Ada nanti kalau yang 5 tadi itu, 5 hal yang sebagai daruriyat itu, ada yang masuk dalam kategori hifzuddin. Ini yang tertinggi. Tapi ada lagi di bawah itu nanti hifzun nafs umpamanya, menjaga jiwa. Dia derajatnya sama-sama tinggi ini, karena ad-din wan nafs itu, agama dan jiwa itu dua-duanya adalah daruriyat. Tapi bagaimana kalau berbenturan yang dua ini? Didahulukan nanti, dijaga hukum yang berkaitan dengan yang lebih tinggi jenisnya. Maka hifzuddin itu lebih tinggi jenisnya daripada hifzun nafs. Maka agama lebih didahulukan. Itulah sebabnya
umat Islam ini disuruh untuk berjihad meskipun mati. Tidak apa-apa, matilah. Tapi menjadi kematian yang sangat mulia. Demi apa? Demi menjaga agama. Tidak bisa nanti kita katakan agar kita semua selamat, tidak usahlah kita berperang, biarlah agama hancur. Boleh tidak? Tidak boleh. Agar agama ini tetap terpelihara, biarlah jiwa kita ini. Kenapa seperti itu? Karena ad-din itu dari segi jenis tingkatannya lebih tinggi. Nanti tentu saja akan ada banyak contoh yang bisa kita ambil gitu. Kalau seandainya kita siap untuk mengorbankan harta kita demi tegaknya agama, itu sebagai sebuah perbuatan yang mulia. Padahal agama kan harus dijaga. Tapi sekarang kita korbankan semua agama kita, biarlah habis. Gak apa-apa habis harta, asal agama terjaga. Inilah dulu logika yang dipegang oleh Abu Bakar dalam peristiwa hijrah itu kan. Saat dia hijrah, diberikan habis harta Abu Bakar itu semua diserahkan untuk dakwahnya Rasulullah, untuk menegakkan agama yang disebarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, jangan semuanya. Apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu? Jawaban Abu Bakar ketika itu, taraktuhum lillahi wa lirasuli. Saya tinggalkan mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi bukan kepada hartanya bawalah ya Rasulullah. Mana untuk anak istrimu? Taraktuhum lillahi wa lirasul. Dan hanya Abu Bakar yang dibolehkan oleh Rasul seperti itu. Utsman bin Affan, orang yang sangat terkenal kaya raya, ingin juga memberikan semua hartanya, tapi Rasul tak terima. Rasul tidak mau menerima, harus tinggalkan untuk keluarga. Dan ini juga sebagai riwayat yang mencatat tentang fadilah yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena memang sepakat para ulama mengatakan bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling mulia setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak sepakat itu orang Syiah. Kata orang Syiah bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, tapi adalah Ali ibn Abi Thalib. Tapi itu terbantahkan dikarenakan oleh banyak sekali riwayat yang menceritakan betapa yang paling mulia setelah Rasul adalah Abu Bakar. Di akhir-akhir umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat beliau dalam keadaan sakit, siapa yang disuruh untuk memimpin sholat? Adalah Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu tidak mau nih, jangan saya Rasulullah, Umar aja katanya, jangan saya. Tapi Rasul bilang, muru Abu Bakar ayusalli bin nas, suruh Abu Bakar untuk memimpin sholat sampai tiga kali. Nah, jadi balik kepada yang tadi, ada hifzuddin, ada hifzul mal sebagai daruriyat, tetapi ad-din itu tetap lebih utama. Meskipun habis harta kita, jangankan harta, bahkan sampai jiwa kita, mati pun kita demi menjaga agama, itu tidak mengapa, bahkan menjadi sebuah kematian yang sangat mulia. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengutamakan kemaslahatan yang bersifat umum. Nah, ini tentu saja ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Ada ketentuan yang nanti hanya untuk satu orang, tetapi ada yang akan berlaku untuk semua orang. Kalau berbenturan antara yang khas dengan yang am, maka yang dikedepankan adalah kemaslahatan yang bersifat umum. Meskipun ada nanti di antara orang yang mungkin dia terabaikan haknya, tapi demi kemaslahatan umum tidak mengapa. Itu yang lebih didahulukan. Kalau seandainya ada
pembangunan sebuah jalan. Diputuskan ini jalan umum. Tapi ternyata ada sebahagian kecil dari jalan umum itu kena di situ tanah pribadi. Apakah yang pribadi ini harus mengalah? Atau yang tanah itu tidak jadi jalan tapi belokkan sedikit gini? Yang pribadi yang mengalah. Yang pribadi tidak boleh bertahan. Oh, ini kan tanah saya, jangan coba-coba. Tidak bisa. Ini sudah keputusan, dan itu kemaslahatan umum. Mau dibuat jembatan umpamanya dari seberang sini sampai seberang sana, ini sungai. Dan jembatan sudah pasti untuk kemaslahatan umum. Tapi ada nanti orang-orang tertentu yang mesti pindah. Karena pas rumah dia kena di jembatan itu, digantilah biayanya oleh pemerintah. Boleh tidak pribadi-pribadi ini bertahan? Jangan coba-coba bangun jembatan situ, itu rumah saya, itu tanah saya. Tidak bisa. Dalam ketentuan agama, jika dibawa pada fikih muwazanah, kemaslahatan umum lebih dikedepankan. Ada orang menanam pohon, menanam satu bentuk tanaman di tanah dia. Ini tanah dia. Tetapi tanamannya itu, pohonnya itu sudah besar dan condong kepada jalan umum, di mana buahnya kalau jatuh bisa kena orang yang lewat. Ini wajib ditebang ini pohonnya. Oh, kan merugikan saya. Tidak apa-apa kamu rugi, asal jangan orang banyak. Maka kerugian yang sendiri tadi itu yang diapakan. Yang penting kemaslahatan umum yang harus dijaga. Begitu agama ini sangat sempurna sekali mengatur, dan itu bisa dijadikan cara untuk mengambil satu kebijakan gitu. Kebijakan-kebijakan yang ingin diputuskan oleh siapa gitu kan? Oleh pemimpin, oleh yang berwenang. Ada saatnya di mana memang ketika berbenturan nanti antara kemaslahatan yang bersifat umum dengan kemaslahatan yang bersifat khusus, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan yang bersifat umum. Meskipun yang al-khas tadi itu dia akan mengalami sesuatu yang mungkin dia kurang suka, tapi enggak mengapa, Islam sudah memutuskan seperti itu. Yang kelima, mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar manfaatnya. Ini saya kira jelas ini. Jika berbenturan antara dua kemaslahatan, satu kemaslahatan yang lebih besar, yang satu lagi ada juga kemaslahatannya, tetapi kemaslahatannya lebih kecil. Yang mana yang harus didahulukan? Yang mana yang harus dikedepankan? Tentu saja dalam persoalan ini yang dikedepankan adalah kemaslahatan yang lebih besar. Rasul juga pernah mencontohkan ini nih. Salah satu dari sikap Nabi ketika dia mengambil satu kebijakan untuk tidak jadi melaksanakan umroh. Kan sudah berangkat nih menuju kota Mekah untuk umroh. Dicegatlah oleh orang-orang Quraisy. Tidak boleh masuk kota Mekah. Terjadilah di situ Bai'atur Ridwan, perjanjian kan. Sahabat Umar khususnya itu dia tidak suka. Kenapa kita begitu patuh padahal kita terzalimi ini kan. Tapi Nabi memandang ada kemaslahatan yang lebih besar untuk perjalanan dakwah itu. Dan ternyata Nabi yang benar. Yang itu azan Isya tadi itu belum kan? Iya, itu yang kelima. Jadi mengedepankan kemaslahatan yang lebih besar tentu saja. Padahal dua-duanya nanti akan ada maslahat, tapi ini kecil. Kalau yang kecil tadi kan sekedar untuk umroh saja, itu aja. Tetapi dengan tidak jadi umroh ditunda tahun depan, Nabi merasakan dan masyarakat sahabat merasakan manfaatnya ketika itu. Ternyata dengan adanya perjanjian itu berarti Nabi diakui sebagai seorang pemimpin
Saat itulah Nabi mengirimkan surat-surat kepada para raja. Berhak Nabi ngirim karena Nabi sudah diakui sebagai pemimpin. Sebelumnya tidak ada surat-surat pada raja itu. Tapi ketika itu Nabi mengirimkan atas nama pemimpin kota Madinah. Baik, yang keenam, mengutamakan kemaslahatan yang lebih pasti dan lebih lama bertahannya. Ada maslahat tapi sebentar. Ini maslahat tapi lama. Maka yang didahulukan adalah kemaslahatan yang lebih lama. Disinilah logikanya yang paling afdol perkara dalam memberikan harta yang sunnah itu ada pada wakaf. Berbeda dengan yang lain. Padahal yang lain semuanya adalah baik dan berpahala. Infak, sedekah, hibah. Tapi wakaf, yang namanya wakaf, itu akan mendapatkan pahala secara terus-menerus, mengalir tanpa putus. Maka yang paling afdal adalah wakaf. Kan Rasul juga bilang seperti itu kan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Kalau anak Adam itu sudah meninggal, terputuslah dari dia amalan-amalannya itu nggak akan ada lagi peluang pahala dari dia kecuali 3. Salah satunya adalah sedekatin jariyah. Sedekatin jariyah. Sedekatin jariyah itu sedekah yang pahalanya mengalir terus. Dan itu adalah wakaf. Oleh karena itu, kalau seandainya ada kita punya wakaf, mungkin ada rumah tahfiz, ada yang membutuhkan untuk membangun ini, udah saya siap untuk 2 tiang umpamanya, saya siap untuk sekian sak semen untuk diwakafkan. Selagi itu nanti digunakan untuk kebaikan, maka berarti selamanya dia akan mendapatkan pahala. Tapi bukan berarti yang lain tidak baik. Ada memberikan buka puasa, baik itu. Tapi selesai buka, ya selesai. Tercatat sebagai sebuah kebaikan, mudah-mudahan ikhlas dia berikan kepada Allah, dan ada pahalanya. Tapi habis setelah itu. Tapi wakaf tidak putus. Yang ada nanti, maka terus selagi itu dimanfaatkan, maka akan mendapatkan terus pahala-pahala. Nah, dari sisi mana itu? Ini pada poin yang ke-6. Berarti itu kemaslahatan yang lebih pasti dan lebih lama bertahan. Nah, inilah 6 standar ya dalam muwazanah yang penting untuk jadi pertimbangan dalam mengambil satu keputusan. Sehingga agama membimbing kita dalam banyak hal sebenarnya. Enggak ada yang tersisa dari agama. Semua sudah jelas. Ikhwati fillah, setelah itu, tapi tidak sekarang, saya kira barangkali kita akan bisa masuk pada ini. Ini adalah contoh-contoh dari masalah kontemporer, masalah-masalah baru yang dijawab oleh para ulama. Ada hukum operasi selaput darah, himenoplasti kalau nggak salah istilahnya itu. Ada operasi keperawanan. Orang yang biasa berzina bisa dioperasi kembali lalu dia gadis kembali. Apa hukumnya dalam perspektif fikih? Bolehkah atau tidak? Kalau boleh, jangan-jangan mendorong orang untuk berbuat salah, ya kan? Tetapi ternyata peristiwa itu tidak hanya satu bentuk, mungkin karena kecelakaan atau mungkin karena pemerkosaan. Apakah semuanya punya hukum yang sama? Tidak boleh, ataukah dipilih-pilih ini boleh, ini tidak? Nah, ini kan berarti ada kajiannya. Ada nikah. Ini bukan nikah operasi kelamin ini. Hukum operasi kelamin. Hukum operasi kelamin. Bisa. Dan apakah ada konsekuensi hukum? Itu kemarin itu yang meninggal itu dia minta diselenggarakan layaknya seperti seorang perempuan. Kalau umpamanya ada laki-laki dioperasi jadi perempuan, apakah dia mengambil hukum perempuan atau tetap mengambil hukum laki-laki? Sebelum operasi sini sholatnya. Kalau setelah dioperasi, apakah dia pindah ke sana?
Kalau dia meninggal, siapa sebenarnya akan memandikannya? Laki-laki kah, atau apakah yang dipakai hukum awal kejadiannya atau hukum setelah dioperasi? Maka tidak usah kita macam-macam dalam hidup ini. Banyak masalah yang muncul yang muncul, ada hukum dah masuk Isa. Ada hukum golput dan sebagainya. Ini masalah-masalah ini sebagian dari masalah kontemporer yang alhamdulillah ada buku baru terbit. Alhamdulillah bulan Januari ini terbitnya. Baru tadi nyampe di rumah dari Jakarta. Ini buku apa yang kita bicarakan dari awal dulu sampai menjelang slide ini. Ada insya Allah dalam, dan masalah ini sebahagian dari yang ada di dalam, karena masalah sini lebih banyak dari yang di slide ini. Ini sekedar contoh saja, dan ini akan saya wakafkan untuk masjid. Kalau ini judulnya Fiqh Nawazil 4 perspektif pendekatan ijtihad kontemporer. Barakallahu fiik. Jadi isinya apa yang kita bahas selama ini dalam slide-slide kita, itulah dia. Cuma belum masuk pada bagian akhir, karena bagian akhir adalah contoh ini. Nah, ini sebahagian dari contoh, karena yang ada di buku itu lebih banyak. Nah, kalau saya nanti ada yang berminat, nanti mungkin bisa dihubungi saudara Cip Bayali, insyaallah. Dan ini soalnya akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk menuntut ilmu dan memberikan semangat untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Semoga kita selalu diridhai dan diberikan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.